Hari ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang manajemen media massa, kita akan memberikan pemahaman yang sehat tentang jurnalistik. Kenapa kita harus memberikan pemahaman yang sehat tentang jurnalistik? Karena media massa saat ini yang sering kita lihat, konten-konten jurnalistik keluar dari prinsip dan elemen jurnalistik, keluar dari prinsip elemen jurnalistik Bilkovac. Bicara tentang kebenaran, kemudian bicara tentang kebutuhan masyarakat, verifikasi, kontrol pemerintah, narasumber, independensi, dan seterusnya. Sehingga kita perlu memahami jurnalistik itu sejauh mana. Ada hal yang menelisik di kita. Mungkin pemahaman teman-teman saat ini jurnalistik dalam produk berita itu muncul karena ada data, fakta, fenomena, peristiwa yang itu ada news value di dalamnya, entah itu magnitude, entah itu ketokohan, keluar biasaan, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kalian renungkan hari ini bersama dengan teman-teman yang lain, ternyata berita, media massa, jurnalistik tidak hanya merangkum data dan fakta, tapi lebih awal dari itu adalah melakukan heuristik dan guesstimation. Apa itu heuristik dan guesstimation? Melakukan estimasi, menduga berdasarkan ukuran. Menduga berdasarkan ukuran. Sekarang saya tanya ke teman-teman, Perang Dunia Ketiga itu sudah terjadi atau belum? Belum. Tetapi kenapa kemudian jurnalistik dan media massa banyak membicarakan itu? Tidak lahir dari data dan fakta, tapi lahir dari heuristik, lahir dari dugaan yang terukur. Nih, mulai critical thinking teman-teman mulai dibangun pelan-pelan ya. Sekarang saya tanya lagi, kasus Ferdy Sambo, konferensi pers yang pertama terjadi tembak menembak di rumah, benar nggak? Rumah dinas. Apakah jurnalis kemudian langsung percaya? Pertanyaan saya, apakah jurnalis langsung percaya? Yes, tidak. Berarti jurnalis tidak berdasarkan data dan fakta. Tetapi jurnalis lahir dari skeptisisme karakter jurnalis, yaitu keraguan yang terukur. Itulah yang namanya heuristik. Dan itu harus dimiliki seorang jurnalis. Sehingga dari heuristik jurnalis nyari CCTV, bener gak? Nyari kebenaran di RT, bener gak? Akhirnya muncul fakta baru. Keren gak? Jadi apa yang kalian baca di buku, apa yang kalian lihat di AI tidak sebenar-benarnya benar. Karena tidak bisa mengalahkan kemampuan otak manusia yang berpikir. Betul. Makanya kemudian di kelas ini yang saya minta itu harus ada debat pikiran. Harus ada debat pikiran, bukan debat emosional, bukan debat sentimental, bukan debat karena like and dislike. Dan itu sering disuguhkan di beberapa media. Jujur, ya kan?
fakta itu sering dimunculkan di beberapa media. Saya nggak mau tanya media itu di mana, itu pertanyaan anak SMK. Tetapi itu bagian dari manajemen media massa yang tersembunyi kan, yang akan kita pelajari lebih jauh ke depannya agar kita menjadi jurnalis yang handal, menjadi broadcaster yang handal, menjadi konten kreator yang handal. Konten kreator itu juga butuh heuristik, butuh destination. Nah, kemampuan itu akan semakin meningkat. Salah satu buku yang bisa dibaca oleh teman-teman, kalau teman-teman dulu suka nonton Conan Edogawa itu melakukan heuristik dan destination. Itu banyak dilakukan di jurnalisme investigasi itu kan. Atau bukunya Sherlock Holmes, Dr. Watson yang memecahkan kasus-kasus kriminal. Itu melatih daya pikir kita untuk menemukan sesuatu yang berbeda, yang ternyata menjadi kunci dan pokok permasalahan. Nah, maka konsep jurnalistik yang saya angkat selalu berbeda dari buku-buku yang mungkin sering teman-teman baca. Jurnalistik menurut saya tidak hanya menulis fakta yang timpang, fakta yang luar biasa, tetapi juga membaca masa depan. Itu jurnalistik. Kenapa jurnalistik dalam buku yang teman-teman baca itu jurnalis itu sebagai jendela dunia? Karena sebenarnya jurnalis itu kemampuan untuk membaca masa depannya itu tinggi. Kenapa Perang Dunia Ketiga dimunculkan wacananya? Kan jurnalisnya pinter membaca situasi. Kalau jurnalis nggak pinter baca situasi, penangkapan presiden di Venezuela itu alasannya adalah mafia narkoba, kartel narkoba. Tetapi karena jurnalisnya pinter, dia memahami destination, memahami peta politik dunia. Karena di situ ada minyak yang penuh dengan kepentingan, bener nggak? Kenapa Sudan itu konflik? Kenapa Teluk itu diperebutkan? Ada tanah jarang di situ, mungkin ada emas yang perlu digali dan dimanfaatkan sebagai investasi dunia. Nah, jurnalis punya kekuatan di situ, meskipun ancamannya juga luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jurnalis saat ini itu lemah dan gelisah. Jurnalis saat ini lemah dan gelisah. Kenapa lemah dan gelisah? Karena jurnalis saat ini itu tidak membicarakan kebutuhan masyarakat. Ini agak keras di sini. Apa alasannya? Itu akan menjadi bahan diskusi teman-teman juga. Jurnalis saat ini resah dan gelisah. Yang kedua yang harus kita refleksikan bersama berikutnya, jurnalis itu bukan mikrofonnya elit. Jurnalis itu bukan mikrofonnya elit. Apa maksudnya? Pecahkan semua teka-teki ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada berita tentang Jule. Ini kesukaannya MU biasanya, Jule jalan-jalan ke Bali bersama Jeffrey Nicole. Itu berita atau bukan? Sebelum kita masuk ke manajemen media massa, kita harus paham tentang prinsip itu kan. Berita bukan? Bingung kan kalian? Lesti Bilar potong kuku, berita atau bukan? Pecahkan semua itu, karena itu penting di awal. Penting di awal. Oke. Jadi
jurnalistik itu, ini ada kode yang akan saya munculkan menjawab pertanyaan tadi. Kodenya adalah jurnalistik itu idealnya, prinsipnya adalah suara yang tidak ingin didengar pemerintah. Itu jurnalistik gitu. Ini juga kode pertanyaan yang paling awal tentang jurnalistik ada saat bayi itu dilahirkan. Semakin pusing, tapi harus dipecahkan. Jurnalistik itu prinsipnya, idealnya adalah suara yang tidak ingin didengar oleh kekuasaan. Pak, ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan kehumasan? Bagaimana dengan protokol pemerintah? Apakah itu bukan jurnalistik? Itu adalah sisa dari jurnalistik gitu. Esensi dari sisa jurnalistik. Karena jurnalistik itu adalah public opinion poinnya. Jurnalistik itu harus menyampaikan suara masyarakat. Jurnalistik itu harus menyampaikan kebutuhan masyarakat. Jurnalis itu adalah public opinion. Saat jurnalis itu menyampaikan suara pemerintah, program-program pemerintah, apa bedanya dengan influencer? Apa bedanya dengan buzzer? Apa bedanya dengan protokoler? Apakah itu bukan jurnalistik, Pak? Itu jurnalistik, tapi itu sisa dari jurnalistik idealism dan wisdomnya. Karena wisdom dan idealism jurnalis adalah menyampaikan ketimpangan-ketimpangan di masyarakat sebagai kontrol dari pemerintah. Bukan menjustifikasi loh, bukan memprovokasi loh, tapi kekurangan itu yang harus dibenahi bersama agar muncul yang namanya harmoni. Itulah fungsi jurnalistik. Orang-orang itu di kelas ini berbeda-beda pikiran. Kalau semuanya seragam, ngapain kalian hidup? Kan gitu. Itulah jurnalistik maksud saya. Jadi kalian jawab sendiri pertanyaan-pertanyaan saya yang di awal tadi. Apakah itu hanya sekedar infotainment atau kemudian itu jurnalis? Itu ya poinnya ya. Kalau teman-teman mencermati dalam, teman-teman tahu arah pikiran saya tuh mau kemana. Nah, kita sedikit masuk nanti ke manajemen media massa tuh. Kenapa kita harus membahas manajemen media massa? Apa pentingnya di situ? Kita kembali ke komunikasi. Jadi komunikasi melalui media dalam bentuk informasi dan berita, maka itu muncullah yang namanya jurnalistik gitu. Karena melalui media, informasi dalam bentuk berita, muncullah jurnalistik. Maka perlunya manajemen media. Sebelum itu, komunikasi itu adalah sinyal dan juga bahasa. Nah, sinyal dan bahasa itulah yang kemudian menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk mengembangkan peradaban. Dari sinyal dan bahasa itu mengembangkan peradaban. Dari peradaban itu muncullah kemudian perusahaan-perusahaan sistem media yang membentuk yang namanya jurnalistik secara sejarah struktural. Tapi historical filosofisnya jurnalistik itu seperti yang saya katakan tadi adalah tangisan anak-anak tadi. Kalau kita akan mau ngomong lebih kritik lagi, tangisan anak-anak adalah suara masyarakat kan? Yang berharap pada kekuasaan. Itulah jurnalistik. Jadi jurnalistik itu agama yang suci itu. Kalau kita baca lebih dalam, jurnalistik itu sebuah kesucian yang kadang saat ini menjadi bias. Karena apa? Karena sensasionalitas informasi. Hanya talk show tidak mengejar topnya sebagai literasi, yang dikejar sekarang show-nya. Makanya kalau ada yang berantem satu sama satu, hostnya secara sadar membiarkan. Karena pertengkaran itu yang disukai masyarakat tuh. Sehingga literasi kita kurang untuk mendalami konteks.
Yang kita bicarakan malah emosionalitasnya. Kita nggak usah bicarakan ijazah palsu dan lain-lain ya. Cuman teman-teman sudah tahu apa yang saya bicarakan itu, atau membahas tentang STY dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Berikutnya akan saya bagi itu teman-teman untuk memecahkan semua masalah tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.